pastel ivory. Ini sudah masuk usia sekitar Jawa. Jadi Jawa bisa motifnya seperti ini teman-teman. Wah, keren. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya ingin berkunjung ke rumah teman saya, yang mana dia seorang penghobi reptil dengan kandangnya cukup minimalis. Jadi mungkin untuk video kali ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang ingin punya hobi buat pelihara reptil. Mungkin ini inspirasinya bagaimana cara menata atau men-setting kandang yang baik. Oke, kalau gitu simak terus ya video kali ini. Jadi seperti ini ya teman-teman, kondisi kandang yang dibuat oleh teman saya, Mas Slamet. Jadi Mas Slamet ini memanfaatkan tembok di ruangan ini untuk dijadikan space atau ruangan kecil untuk kandang-kandang hewan peliharaannya. Jadi memanfaatkan tembok ini untuk jadi tumpuan dari terarium yang dibuatnya. Terarium ini jadi nempel ya teman-teman di tembok ini. Jadi terlihat simple, tidak memakan banyak tempat. Terarium ini digunakan sebagai tempat dari salva. Salva ini cukup nyaman berada di terarium ini ya. Bisa dilihat seperti itu. Dia cukup nyaman. Size-nya kalau dilihat udah cukup gede ya. Mungkin ini udah masuk usia juvenil atau remaja. Jadi dia baskingnya di sini, atau dia mencari tempat yang lebih hangat untuk berjemur. Dia lebih mendekat ke lampunya. Di bawahnya kosong, masih belum ada isinya kata teman saya. Tinggal nunggu waktu untuk mau diisi lagi katanya. Kalau ini untuk ya kosong juga ternyata. Ini udang, untuk makanannya si salva. Di bawahnya rak ini untuk ular-ular piton, atau ada juga di dalamnya ball piton. Di bawah ini ada gex, mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk reptil-reptil kecil ya, seperti ini contohnya. Jadi salva ini bisa dimasukkan ke dalam gex ini untuk lebih menata tempat yang lebih minimalis. Yuk kita sebentar lagi cek satu persatu ularnya. Ini teman-teman, untuk ball pitonnya ada dua ini teman-teman. Jadi ini jenis apa ini mas? Ini pastel ivory sama normal. Pastel ivory sama normal. Bisa mungkin dikeluarkan dulu, diperlihatkan dulu. Untuk normalnya. Ini normalnya jantan atau betina? Ini betina. Betina. Jadi betina kawin sama ivory. Pastel ivory. Pastel ivory. Ini sudah masuk usia sekitar 2 tahun. 2 tahun lebih. Size-nya sekitar 1 meteran ya. 1 meter. Jadi 1 meter dimasukkan ke dalam box ini ya mas, untuk penjodohan. Jadi untuk PDKT ya teman-teman. PDKT-nya masuk di dalam box ini. Jadi cukup simple, dimasukkan di dalam box kecil, tidak memakan ruang yang banyak. Jadi simpelnya tempatnya kecil-kecil untuk peliharaan ular ini. Tidak memakan space yang besar-besar. Yuk kita lihat untuk yang box di bawahnya. Yang di bawahnya ada, wah ular kuning ini teman-teman. sama sih, ini ball piton juga. Ini ball piton juga. Jenisnya? Jenisnya phantom pin strip. Phantom pin strip. Phantom pin strip. Pastel yellow belly. Cukup panjang namanya teman-teman. Kenapa kok bisa panjang? Karena memang mungkin di Indonesia ini sendiri untuk jenis ular ball piton sudah dikawin silangkan dari satu jenis dengan jenis yang lain. Hampir sama dengan yang barusan tadi. Di box atasnya ada yang normal dikawinkan dengan pastel ivory. Jadi mungkin hasilnya bakalan seperti ini nanti. Punya nama yang panjang. Cuman kalau ini hasilnya silangan dari apa mas?
Mungkin bisa dijelaskan? Ini mungkin induknya dari pastel pin strip sama Pastel pin strip, pastel yellow sama phantom yellow baby. phantom yellow belly. Mungkin teman-teman nanti yang tahu atau punya koreksi yang lain bisa komen ya teman-teman. Lumayan cakep karena memang warnanya kuning, di pasaran juga pasti langka kayak gini. Harganya bisa sampai berapa ini Mas kalau boleh tahu? Jadi sekitar 4.000 lah. 4 Sekitar 4 juta teman-teman. Jadi bisa dapat motor sih kalau dengan harga 4 juta. Tapi ini udah dibelikan ular. Karena ya memang hobi ya Mas. Iya Mas. Hobi. Jadi hobi itu tidak melihat harga. Jadi melihat dari kepuasan pribadi. Keren sekali teman-teman. Wah ini mau shading ini teman-teman. Jadi shadingnya ular seperti ini nanti ya. Warnanya bakalan lebih bagus lagi. Oke, mungkin bisa ditaruh dulu karena dia shading, nanti bisa jadi lebih bagus lagi. Untuk yang box ketiga ini isinya Sama juga. sama juga. Wah ini ada yang kelihatan dari awal. Oh normal. Waduh, lagi-lagi normal dikawinkan sama ular siluman teman-teman. Ular silumannya ini ball python juga teman-teman. Jenisnya ini yang normal. Dengan Dengan Mojave. Super Mojave. Iya. Super Mojave. Ini yang mahal kayaknya. Ya, Berapa Super Mojave? karena ini betina memang, Betina Super Mojave. karena rata-rata Dengar-dengarnya mahal ini. rata-rata memang betina lebih mahal. Jadi pernah tawaran berapa Mas? Pernah dulu tawaran sampai 10 gitu. Sampai 10 juta teman-teman. Bisa dapat satu unit motor baru mungkin ya untuk 10 juta. Tapi kurang paham untuk merek apa ya untuk motor jenis second juga. Ya second ya. Kalau baru mungkin juga harus lebih ya. Tapi sama juga perbandingannya dengan motor 10 juta men. Hanya dapat ular men 10 juta men. Jadi kalau untuk orang-orang yang tidak hobi 10 juta pastinya dikeluarin untuk barang yang lain. Ini dapat ular, bayangin. Dikawinkan dengan normal. Normal. Jadi mungkin untuk awal-awal aja untuk mancing katanya si Mas Slamet supaya bisa lebih proven untuk breeding ke depannya. Bener gitu Mas? Iya, soalnya juga masih belajar lah. Masih belajar. Oke, keren. 10 juta cuy. Masuknya hanya di dalam box ini. Bayangin 10 juta men. Ya Allah. Gitu aja bubuknya men. 10 juta men. Ah. Keren. Terakhir, ini box yang terakhir. Kita lihat isinya. Ini Reticulatus python atau biasanya. ular sawah ini. Ular sawah biasanya kita kenal dengan piton-piton sanca kembang kalau di luar. Tapi ini lain guys. Ini kuning jenisnya apa lagi ini? Saya kurang paham kalau di dunia ular ini. Ini Super Tiger, Phantom, Citron. Panjang lagi teman-teman. Karena apa? Hasil saling silang dengan yang lain, dengan jenis-jenis yang lain. Jadi keluarnya seperti ini. Kuningnya Posisi seperti ini. lagi mau ganti kulit. Mau shading teman-teman. Jadi dia agak kusam untuk warnanya ya. Kusam karena dia memang mau shading. Dia kusam, biasanya lebih ini ya Mas, lebih apa untuk karakternya? Biasanya kalau shading agak lebih anteng dikit lah. Lebih anteng dikit karena dia mungkin butuh suasana untuk nenangin diri mungkin ya untuk ganti kulit ke yang baru. Oke, jadi ini semuanya pakannya apa Mas? Tikus putih Mas. Tikus putih. Tikus putih, Marmut. Untuk masa pakannya sendiri berapa hari sekali? Habis berapa ekor? Kita 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Itu 1 sampai 2 ekor lah. 1 sampai 2 ekor tikus putih. Tikus putih. Oke, keren. Jadi cukup untuk 4 rak ini dapat isi sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ular dengan total harga sampai belasan juta.
Gila, belasan juta cuy dalam 4 box ini. Ini ibaratkan parkiran ya berarti ya. Parkiran motor ini teman-teman. Kos-kosan. Kos-kosan, tempat penitipan motor hanya dijadikan dalam 4 rak ini, bayangin. Yuk, siapa lagi mungkin yang ingin piara reptil bisa dijadikan inspirasi, bisa dijadikan informasi bagaimana cara men-setting kandang dalam tempat yang sedemikian rupa. Jadi kandang-kandang yang minimalis, jadi tidak begitu banyak makan ruang, apalagi untuk peliharaan seperti ular ini ya. Nah, kalau yang ini biawak sungai teman-teman, biawak sungai biasa ditemukan di sungai-sungai di sekitar kita. Cuman kalau ini motifnya lumayan bagus ya, jadi cocok untuk dibuat peliharaan. Jadi untuk melihara biawak sungai ini punya nama kerennya, istilahnya Varanus salvator atau biasa dipanggil salva di kalangan teman-teman reptil, julukannya salva. Jadi cukup mudah ya untuk perawatannya. Biasanya untuk pola makannya sekitar 2 hari sekali atau 1 hari sekali juga bisa makan jangkrik, udang atau pingkis mencit atau anakannya tikus teman-teman. Cukup bagus untuk yang ini, motifnya rapi dan dia juga nggak sebegitu lincah ya, jadi anteng, cocok untuk dipelihara ini. Nah, sekarang kita nyoba review untuk salvanya. Jadi tadi kan kita sempat lihat di awal gimana salvanya ini jika di dalam kandang dia aktivitasnya mungkin lebih banyak tidur atau gimana. Kita mungkin bisa lihat reviewnya jika dipegang sama ownernya itu seperti apa. Jadi seperti ini. Wah. Ini udah usia Juve ya mas? Juve. Jadi seperti ini. Ini Jawa atau Sumatera? Ini Jawa mas. Jawa. Jadi Jawa bisa motifnya seperti ini teman-teman. Wah, bagus loh ini. Ini istilahnya blueshing. Blueshing ini jadi dia warna kuningnya itu hampir pekat ke tubuhnya ya. Jadi dia hasil dari sekitar shading beberapa kali, dia blueshingnya keluar karena juga mungkin perawatannya bagus, postur tubuhnya bagus. Jadi pastinya si ownernya Mas Slamet ini dia pasti gimana ya, telaten sekali untuk merawat hewan-hewan di sini ya. Wah, keren. Kita lihat dari dekat. Hobi harus telaten. Hobi harus telaten itu teman-teman. Jadi kalau punya hobi gak boleh setengah-setengah, pastinya harus totalitas. Keren loh ini. Dibandingkan yang kecil-kecil tadi, ini sudah istilahnya hampir produk jadi lah. Kalau yang tadi kecil-kecil itu, yang seperti itu masih harus untuk ini ya, merawat dan juga men-setting kandang sedemikian rupa untuk biar jadi warnanya bagus gitu ya mas. Kalau ini ya bisa dikatakan siap untuk ya kontes, mungkin bisa turun lah. Oke. Jadi ini kandang salva. Cuman saya sekilas tadi melihat ada kandang di luar. Gak tahu itu kandang apa. Ternyata ketika saya bertanya ke teman saya, itu kandangnya wah, iguana teman-teman. Jadi ini iguana apa Mas Mike? Stenosaura pectinata. Stenosaura pectinata. Jadi dia ini ya, iguana ekor duri ya. Ya, spiny tail. Spiny tail, lihat ekornya teman-teman. Iguana. Wow, jadi ekornya memang penuh duri. Jadi jangan main-main kalau mau main iguana ini. Pas saat meraba-raba ekornya, jangan sampai salah arah ya. Pastinya luka di tangan. Jadi seperti ini. Ini posisinya lagi shading, belum selesai. Kondisi lagi shading, jadi makanya dia kandangnya harus ditaruh di outdoor biar langsung kena matahari, karena juga sekalian ini ya untuk baskingnya dia langsung ke sinar matahari itu lebih bagus untuk iguana teman-teman. Jadi untuk mungkin membantu pencernaannya atau apa seperti ini. Ini udah berapa tahun ini mas? Ini sekitar 2 tahun lebih mas. 2 tahun lebih. Keren.
2 tahun lebih bisa sampai size seperti ini. Size-nya sampai berapa ini, Mas? Ini Sekitar 1 meter ada? 1 meter ada ini kayaknya. Keren, 1 meter seperti ini teman-teman. Perbandingannya dengan si Mas Slamet sebagai ownernya, dia megang seperti ini. Ada kalau 1 meter. 1 meteran. Keren teman-teman. Dan dia karakternya anteng banget. Bisa dilihat ketika dia pindah ke tangan selain ownernya, dia juga anteng. Lihat seperti ini. Jadi karakternya anteng sekali. Lihat. Wah, keren. Ini untuk makanannya apa, Mas? Biasanya itu mix, Mas. Mix, Kadang sayur. kadang sayur, Minggu sekali kita kasih mencit tikus putih 1 minggu sekali. Jadi dia omnivora teman-teman. Dia gak kayak iguana biasa yang makanannya hanya sayur-sayuran atau herbivora. Kalau untuk jenis yang ini dia makannya omnivora atau makan segalanya lah. Kadang jangkrik juga. Oh, keren. Oke, jadi mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kita review di tempat Mas Slamet atau Mas Mac ini. Di sini ada iguana Stenosaura pectinata, iguana ekor duri, ada biawak atau biasa dikenal salva, dan juga ular. Jadi referensi untuk tempat peliharaan yang minimalis yang bisa dipiara dengan box-box ini, yaitu reptil, bisa dijadikan contoh yaitu seperti ini kondisi kandang-kandang dari Mas Slamet. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.